apa namanya hubungan antar organisasi ini bisa terputus kalau misalnya seandainya misalnya Mbak Triwahyuni misalnya butuhnya gula, tapi Mbak Widowati punya telur gitu kan. Tapi Mbak Widowati nggak mau gula, tapi maunya uang gitu pertukarannya gitu kan. Jadi hubungan antar organisasi ini batal dong jadinya gitu kan. Karena misalnya perusahaan si Mbak Widowati maunya uang tapi yang ini ngasih telur nggak bisa dong gitu kan. Itu kan namanya masa gitu kan. Nah, jadi transaksi sumber ini harus apa namanya kebutuhan satu sama lainnya harus sesuai. Kemudian apalagi tuh yang mempengaruhi munculnya atau putusnya hubungan antar organisasi itu peraturan pemerintah. Jadi suatu perusahaan itu diwajibkan mempunyai, kalau misalnya di Indonesia ya, diwajibkan mempunyai hubungan dengan kantor pajak, pemerintah daerah, atau badan-badan pemerintahan lainnya. Nah, kira-kira demikian ini yang untuk modul 2 ini. Nah, teman-teman, ada yang mau ditanyakan dari ini kita kuliah kita yang hari ini, modul 2 ini, yang tentang lingkungan? Ada yang mau ini tanyakan teman-teman? Aneksasi itu apa? Aneksasi Mbak siapa ini? Mbak Suci bacanya di mana Mbak Suci? Halaman berapa biar saya bisa ngelihat kalimatnya. Soalnya kalau misalnya pada kalimat bisa artinya bisa beda-beda gitu kan. Bedanya nggak terlalu banyak sih. Saya lihat di Kamus Besar Indonesia deh biar ini. Itu ada di tes formatif nomor 1. Formatif 4 nomor 1. Tes formatif 4 nomor 1. Sebuah perusahaan kacang atau ukuran besar memiliki juga kebun kacang. Tindakan semacam itu dilakukan oleh namanya sebagai aneksasi itu apa ya? Kalau artian umumnya itu pemaksaan. Kalau misalnya kita lihat ke Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu ada pengambilan paksa, penyerobotan, pencaplokan, pengambilan paksa pengambilan dengan paksa tanah atau wilayah orang yang disatukan dengan tanah atau tanah sendiri, terus menyerobot, mencaplok, menganeksasi. Jadi pengambilan secara paksa itu aneksasi. Oke, sudah Mbak Suci. Oke. Teman-teman, saya ingatkan sekali lagi ya, ini kan di tes formatif teman-teman udah bisa ngelihat itu banyak banget tentang ini integrasi, joint venture, kooptasi itu teman-teman harus benar-benar paham ya. Baca kembali, ulang lagi nih bukunya, dibaca-baca lagi. Kalau perlu cari bahan di tempat yang lain, di buku yang lain. Saya yakin ini tentang joint venture, jenis-jenis organisasi kayak gitu. Apalagi tadi yang kita udah belajar, kooptasi, kontrak, itu integrasi, itu bakal kemungkinan akan masuk itu kayaknya ke ujian. Jadi diulang-ulang ya. Ada lagi pertanyaan yang lain teman-teman?
Ada pertanyaan lain? Jujur saya juga bingung level answer ini apa. Saya cari dulu, nanti saya jawab di pertemuan depan ya. Ingatkan saya ya Mbak Ratna. Oke, maaf ya, saya belum tahu. Atau teman Mbak Ratna juga boleh cari di googling level answer itu apa. Nah, minggu depan kita Mbak Ratna boleh boleh berbagi sama kita. Gimana? Kayaknya lebih asik seperti itu tuh. Biar Mbak Ratnanya apa namanya lebih aktif gitu. Biar lebih ingat. Ratna. Oke. Ada lagi, ada lagi. Kalau misalnya teman-teman nggak ada pertanyaan, udah nggak ada pertanyaan lagi ya? Sudah cukup jelas? Kalau teman-teman merasa sudah cukup jelas dengan kuliah kita malam ini, saya mau ngasih tugas buat teman-teman untuk mengerjakan tes formatif 1, 2, 3, 4. Iya, kayak kemarin. Ya, yang modul 2-nya. Karena ini ada 4 tes formatifnya, saya kasih bonus deh yang latihannya nggak usah. Tapi bukan berarti nggak dibaca sama sekali dan nggak dicari jawabannya. Teman-teman mencari, tapi nggak usah dikirim ke saya. Tapi mungkin teman-teman kalau misalnya ada grup belajar, silahkan diskusikan di grup belajarnya. Oke? Tapi yang tes formatif tolong dikirim ke saya. Oh ya, saya mau ngasih ini kunci jawaban tes formatif 1. Teman-teman belum ada kan ya kunci jawabannya? Tes formatif 1. Udah ada belum kunci jawabannya? Oh, sudah. Oh, jadi di buku teman-teman udah ada yang ini ya, udah ada jawaban dari tes formatifnya ya? Oh, kalau begitu tes formatifnya nggak usah. Tapi teman-teman tolong ini aja yang latihan, jadi tes formatifnya nggak usah. Saya nggak tahu kalau teman-teman ternyata sudah ada ini. Nah, apanya yang belum tentu benar, Mbak Suci Handayani? Kunci jawabannya, kunci jawaban yang tes formatif. Oh, benar kok. Iya. Jadi tes formatifnya nggak usah. Teman-teman diskusi aja. Tapi latihannya aja yang dikirim ke saya. Oh, gitu. Ada yang salah ya? Oke. Oke, teman-teman ya. Ini ya latihannya ya yang dikirim ke saya. Saya nggak tahu kalau ternyata teman-teman udah ada tes format ininya, kunci jawabannya. Tapi teman-teman kirim ke email saya, tolong dikasih dikasih di apa namanya, di about atau di apa ya itu. Sebentar saya cek dulu itu apa istilahnya. Itu di judulnya itu tolong uh,
Jujur saya belum ini, belum belum Mbak Suci Wang ini ya? Bukan ya. Mbak Suci ini apa sih ininya? Emailnya apa Mbak Suci? Mbak Ratna ini. eh Sepertinya sih sudah. Afra Fitriani. Mana nggak ya? Di spam. Oh, sebentar ya teman-teman, saya cek dulu sebentar ya. Begini teman-teman, soalnya emailnya terlalu banyak, soalnya apa namanya teman-teman nggak semuanya yang ngasih judul, jadi saya agak bingung ini karena saya lagi semester ini saya mengampu 2 mata kuliah, ada yang manajemen, ada yang organisasi, jadi agak tercampur. Um, saya bakal upload kalau nggak mungkin besok hari apa nih, Jumat. Kemungkinan besar Sabtu, berupa apa namanya, Microsoft Excel. Di situ nanti bakal kalau misalnya bakal saya kasih dari nama-nama teman-teman, dari apa namanya absensinya. Kalau misalnya teman-teman sudah mengumpulkan tugas satu, bakal saya tandain sudah. Kalau misalnya yang belum, saya tandai strip. Jadi kalau misalnya teman-teman belum, tolong dikirim kepada saya secepat mungkin ya. Karena tugas teman-teman itu bakal, insya Allah bakal membantu nilai teman-teman nantinya. Karena itu yang nilai yang dari situ saya bisa membantu teman untuk nilai teman-teman di kuliah ini, di apa namanya, di latihan teman-teman. Kalau misalnya nilai ujian itu ya udah dari pihak UT-nya yang ngasih teman-teman nilai. Jadi saya cuma bisa bantu dari kehadiran dan keaktifan sama nilai tugas teman-teman ini yang paling penting. Jadi jangan lupa ya ngirim tugasnya. Oke, kayaknya udah cukup jelas kan ya gimana cara ngirim emailnya, gimana tugasnya apa-apa aja. Silakan kirim ke saya melalui email saya. Ingat dikasih judul MK organisasi tugas modul 2. Itu cukup 3 halaman atau 4 halaman itu udah cukup. Nggak perlu banyak-banyak, 2 halaman pun oke lah itu kayaknya. Apanya nih? Tugas. Tugas yang pertama, boleh lah. Tugas pertama iya. Kalau misalnya yang tugas yang kedua, oke saya kasih waktu sampai minggu depan.
Ingat ya teman-teman, kita ada TTM ini, TTM kelas itu hari Minggu ini kan ya, di Taipei, tanggal 21. Teman-teman pada bisa datang semua kan ya? Oke, ya udah kalau gitu. Mbak Yuliana silakan kirim ke ini saya ya, message saya aja ntar di Facebook kalau misalnya belum message saya. Biar saya bisa ini tandain di absensinya. Oh, sebentar saya mau ngabsen dulu. Ini absen yang sekarang itu siapa aja nih? Yang nggak hadir, Didi Rianto nggak hadir ya. Ratna ini ada. Salma, Salma nggak ada. Jadi ini ada. Ini ada, ini ada. Triwinarsi, oh Triwinarsi hadir. Vera nggak ada, Widodowati ada, Yuliana ada. Oke. S. Oke, kirim message saya ke ini aja ya. Mbak Suci nggak bisa hadir ya. Silakan message saya ke Facebook aja kalau yang belum message, biar biar saya bisa ini bisa lihatnya di message. Oke, ada lagi yang lain? Cukup? Cukup sekian dulu ya. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya di kelas ini. Sampai jumpa di TTM organisasi, mata kuliah organisasi di hari Minggu jam berapa ya kita? Jam 3 kalau nggak salah saya di Taipei. Oke, sampai jumpa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.